Jadi perbanyak menyebut asmanya itu adalah kita dari kata-kata, dari suara menuju getaran rasa sehingga energinya terkoneksi. Akhirnya akan benar-benar merasakan kehadiran kasih sayangnya yang ada di dalam diri kita, dan kita akan benar-benar merasakan nikmat yang nyata. Jadi hidup ini adalah kenikmatan yang nyata. Koneksikan kesadaran kita dengan energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut. Lah, hakikat dari menyebut itu adalah mengkoneksikan, menghubungkan kesadarannya kepada yang ada di tengah-tengah dada, Rohman Rohimnya. Jadi di saat membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih penyayang, itu kesadarannya dikoneksikan ke sini sehingga kesadarannya itu nanti akan terhubung, tersambung sehingga rahmatnya itu benar-benar mengalir, energi welas asihnya mengalir ke jiwa raga kita ini. Jadi di saat membaca bismillah atau dengan menyebut ini secara hakikatnya adalah mengkoneksikan, menghubungkan. Jadi kesadaran rasa itu benar-benar hadir, merasakan bahwa Rohman Rohimnya itu dari dulu sudah ada di dalam diri kita ini. Jadi perbanyak menyebut asmanya itu adalah kita dari kata-kata, dari suara menuju getaran rasa sehingga energinya terkoneksi. Akhirnya akan benar-benar merasakan kehadiran kasih sayangnya yang ada di dalam diri kita, dan kita akan benar-benar merasakan nikmat yang nyata. Jadi dari sebutan yang terus-menerus, yang kontinu, kata-kata sebutan yang kontinu terus-menerus dikumandangkan dalam lesan ataupun dalam hati, ini penuh dengan kesadaran Bapak Ibu. Bukan hanya menyebut-menyebut saja, bukan hanya mengulang-ulang kata, tapi dari kata menuju kepada kesadaran rasa dan hadir terkoneksi dengan energi welas asih yang ada di dalam. Ya bukan hanya welas asih doang sih, ya dengan semua energinya. Nah, di saat wiridan membaca berulang-ulang dari kata-kata ini untuk mengoneksikan, mengembalikan kesadaran kita kepada yang di dalam sini sehingga energinya terkonek, getaran-getaran energi ilahinya itu mengalir. Dari aliran getaran energi inilah yang akan membersihkan, akan menyapu kekotoran-kekotoran dalam diri, yang akan membersihkan, menyapu endapan-endapan energi negatif, sifat-sifat negatif energinya, emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita ini. Jadi yang ahli wiridan selama ini sudah wiridan berulang-ulang, mungkin bertahun-tahun, setiap hari kok rasanya masih stagnan dan sebagainya, kok seolah-olah belum merasakan, ayo hadirkan kesadaran rasanya. Sadari getaran-getaran energi ilahi itu sudah ada di dalam diri kita, tinggal kita sadari, terus kita rasakan, koneksikan rasanya dengan kesadaran yang ada di dalam sini, maka nanti bergetarlah hatinya. Jadi yang ahli wirid, rajin wiridan atau afirmasi atau apalah terserah, lebih dihayati, diresapi dari setiap bacaan yang tadinya kenceng bacaannya dipelankan, dari membaca pelan, dihayati, diresapi, terkoneksi, mengalirlah getaran-getaran ilahi ke jiwa raga kita ini sehingga ada yang namanya pertumbuhan rasa, ada yang namanya pertumbuhan jiwa, ada yang namanya pertumbuhan dalam kehidupan nyata. Karena tidak sedikit sih Bapak Ibu yang bercerita sudah bertahun-tahun mengamalkan sesuatu amalan, contoh wiridan atau afirmasi, konon katanya masih stagnan, bahkan tidak merasakan rasanya itu yang bagaimana, bingung dengan rasanya yang bagaimana sih, menyentuh rasa itu. Nah selama ini wiridannya itu menggebu sih, wiridannya dengan pemokusan sih, ayo pelankan suaranya, diresapi, disadari, dirasakan, terkoneksi, terhubung, maka bergetar
Maka getaran-getaran inilah yang nanti akan mengubah alam bawah sadar, mengubah pola pikir, mengubah pola rasa. Ininya pola yang ada di batin kita akan ada yang namanya perubahan. Jadi wiridannya, afirmasinya itu lebih diresapi, lebih dihayati. Yang tadinya kencang dengan kecepatan ibarat motornya itu 100 km per jam 100 ya kilometer per jam, mulai dipelankan jadi 10 km per jam, pelan-pelan saja. Dari pelan-pelan dihayati, diresapi, akhirnya masuk ke dalam kesadaran rasa yang tadinya bersuara dalam lesan akan tenggelam di dalam hati. Yang ada di dalam hati suaranya nanti lebur, sadar rasa, sadar. Ketika benar-benar sadar atau hadir, disitulah akan ada yang namanya perubahan. Oke gitu Bapak Ibu. Jadi menyebut asmanya itu secara hakikat adalah mengkoneksikan dengan getaran-getaran energinya, dengan getaran-getaran cahayanya, dengan getaran-getaran kasih sayangnya dan sebagainya. Nah caranya itu tadi, yang tadinya kencang banget, yang tadinya wiridannya itu menggebu-gebu atau fokus kepada hasil, fokus kepada bacaannya, ayo fokusnya mulai dikurangi, menggebu-gebu dengan hasil mulai dikurangi, tapi hadir utuh, hadir penuh dalam wiridan tersebut, dihayati, diresapi, nanti akan merasakan sendiri kok. Ketika merasakan sendiri, di situ akan bergetar hatinya, kadang bisa nangis sendiri, kadang perindang-perinding, kadang merasakan hawa sejuk dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Jadi menyebutnya adalah mengkoneksikan. Yang dimaksud menyebut itu adalah mengkoneksikan, menghubungkan dengannya.